Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak. Selamat bertemu lagi di mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana untuk kelas 11. Sebelumnya, bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu baik, tetap bahagia, tetap sehat walaupun masih di rumah. Semoga saja kita akan segera bertemu di sekolah. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan sebelumnya tentang perencanaan kebutuhan untuk sarana dan prasarana. Yang akan Ibu bahas ada 5 poin untuk agenda hari ini. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan sarpras kantor. Kalau kemarin kita sempat membahas tentang apa itu sarana dan prasarana kantor secara lebih mendetail. Sebenarnya kelas 11 sudah diberikan materinya, tetapi di kelas 12 Ibu hanya persepsi atau hanya mengulang materinya. Tetapi untuk materi ini bab pertama yaitu tentang perencanaan kebutuhan sarpras kantor. Yang kedua adalah analisis kebutuhan sarpras kantor. Ketiga, pengusulan sarpras kantor. Yang keempat adalah bentuk-bentuk formulir perencanaan kebutuhan. Yang kelima adalah kebutuhan sarpras kantor. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama. Bagaimana agar perencanaan sarana dan prasarana itu tepat guna atau tepat sasaran. Jadi betul apa yang direncanakan untuk bagian sarana dan prasarana itu adalah tepat gunanya. Jadi tidak pemborosan atau nama lainnya itu tidak mubazir gitu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan, karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan. Betul sekali, kalau misalkan kita mengadakan suatu barang tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan, itu sama saja dengan pemborosan. Tidak hanya di kantor, contoh kita mengambil ke kehidupan kita sehari-hari, kadang pengen barang A, tapi sebenarnya itu tidak kita butuhkan, tapi hanya ingin saja. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah pemborosan. Terus kita berpikirlah, kenapa kita beli ini ya, padahal kita nggak butuh. Nah, karena suka merasa kayak gitu kan. Nah, apalagi ini adalah kantor gitu, tempat bekerja. Kalau misalkan perencanaannya tidak tepat guna, maka itu pemborosannya akan sangat-sangat terasa. Kemudian hal yang kedua adalah kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Nah, dalam perencanaan yang tepat guna itu harus sesuai dengan jumlahnya. Jadi yang dibutuhkan misalkan 100 lembar. Berarti yang dibeli juga itu harus 100 lembar agar tidak berlebihan dan tidak kekurangan juga. Jadi harus kesesuaian antara jumlah dan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, mutu yang selalu baik agar dapat dipergunakan secara efektif. Misalkan kita biasa menggunakan mesin A, terus karena di pasaran adanya B, ya udah beli yang B saja. Nah, berarti kualitas atau mutunya itu kan akan berbeda ya, kegunaan suatu barang itu. Nah, langkah baiknya itu adalah tetap menjaga mutu agar dipergunakannya itu secara efektif. Kemudian hal yang keempat adalah jenis atau barang yang diperlukan harus tepat dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Jadi untuk pengadaan sarana dan prasarana itu seharusnya bisa mendukung atau meningkatkan efisiensi kerja. Dengan adanya pendukung sarpras di kantor itu bisa meningkatkan hasil pekerjaan karyawan. Kalau misalkan kita tarik contoh ke sekolah, misalkan sekolah itu kan ada bagian sarprasnya juga ya. Nah, mengadakan printer bagi anak OTKP untuk praktik mencetak dokumen. Nah, kalau dibandingkan anak OTKP yang sudah ada printer dengan yang belum ada printer itu kan berbeda ya. Kalau yang ada printer berarti dia bisa mempraktikkan bagaimana cara mencetak dokumen, tetapi siswa yang tidak mengenal printer itu tidak akan bisa. Nah, jadi kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya itu kan pasti berbeda ya. Lebih bagus anak yang bisa mempraktikkan langsung terhadap alatnya, terhadap mesinnya, seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya
perencanaan sarpras yang tepat guna itu bisa meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, prosedur perencanaan kebutuhan sarpras. Jadi dalam mengadakan perencanaan kebutuhan sarpras itu harus ada langkah-langkahnya. Tidak langsung membeli saja. Kita butuh komputer 5, langsung beli saja. Nah, tidak bisa seperti itu. Di perencanaan sarpras itu harus ada prosedurnya atau harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhannya bagaimana? Bisa langsung dari bagian sarpras itu, dia menginventaris kira-kira di setiap unit atau di setiap bagian itu butuh apa, atau mendapat rujukan atau pengajuan dari unit tersebut. Misalkan unit A membutuhkan perlengkapan ABCD, unit B membutuhkan peralatan ABCD, kemudian diserahkan ke bagian sarpras atau dari bagian sarpras sendiri yang menganalisis kebutuhan di tiap bagiannya. Itu cara menganalisis kebutuhannya. Kemudian yang kedua, menginventarisasi sarana dan prasarana. Menginventarisasi itu adalah melihat antara yang sudah ada dan yang belum ada. Jangan sampai kita sudah punya sebenarnya mesin A itu, tetapi karena tidak terinventaris, beli lagi misalkan mesin yang sama, padahal mesin yang ada sebelumnya itu masih bagus dan masih bisa digunakan. Itu kan terjadi pemborosan ya. Nah, dalam prosedur perencanaan itu harus diinventaris dulu sarana dan prasarana yang sudah ada. Jadi bisa ditentukan apa yang kurang dan apa yang masih ada. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan seleksi. Ketika sudah ada berarti tidak usah dibeli lagi. Tapi kalau yang belum ada berarti di dalam perencanaannya diadakan. Kemudian yang keempat adalah bagian penting, karena walaupun kita punya perencanaan, kalau tidak ada dananya juga buat apa ya? Yang keempat adalah menyediakan dana untuk perencanaan dari A sampai Z. Untuk unit A sampai unit Z misalkan dibutuhkan dana sekian, nah itu harus disediakan dananya. Langkah yang kelima adalah memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan prasarana. Itu harus diberikan kepada orang yang tepat untuk wewenangnya, atau di sini poinnya adalah pengambilan keputusannya. Jadi setelah daftarnya ada, kemudian dananya ada, nah harus diputuskan mana saja yang harus dibeli dan mungkin yang belum menjadi prioritas dalam perencanaan kebutuhan sarpras. Nah, itu prosedurnya ada 5. Selanjutnya, nah tadi prosedurnya, tapi ada 5 syarat untuk mencapai prosedur perencanaan yang baik. Jadi ketika rencana sudah ada, tapi bagaimana sih rencana itu supaya menjadi rencana yang baik? Yang pertama itu harus berdasarkan alternatif. Artinya, ketika Anda akan menetapkan suatu perencanaan, sebaiknya Anda memilih terlebih dahulu beberapa alternatif perencanaan dengan mempertimbangkan untung dan rugi atau cost dan benefit, sehingga Anda dapat menentukan alternatif perencanaan yang terbaik. Jadi, bagian sarpras itu membuat perencanaan kebutuhan sarpras itu tidak hanya satu, tetapi beberapa. Jadi kalau misalkan barang A harganya sekarang sedang tinggi, nah ada plan B, barang B dengan kualitas yang sama, dengan kemampuan yang sama, tetapi harganya masih tercapai atau masih terjangkau. Jadi tidak hanya menyediakan satu alternatif, tapi menyediakan beberapa alternatif. Nah, jadi tidak boleh terpaku pada satu alternatif. Itu adalah perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua, realistis. Realistis itu logis ya, atau masuk akal biasanya. Jadi perencanaan tidak hanya tertulis dalam bentuk laporan saja, tetapi harus dapat dilaksanakan dalam praktiknya juga. Artinya, ketika kita membuat perencanaan kebutuhan sarpras, dia tidak mengawang-awang. Kira-kira beli 100 kursi untuk 2 ruang, itu cukup tidak ya? Jadi tidak mengawang-awang, bisa dihitung ruangannya, luasnya berapa kali berapa, kira-kira kalau dipasang kursi berapa kali berapa, muatnya berapa. Nah, harus sampai dihitung sampai sedemikian rupa, jadi tidak menebak, jadi realistis saja. Contoh lain, misalkan ketika kita mau membeli mesin fotokopi, sedangkan
ruangannya kecil. Ya, secara logika atau secara realistis, kira-kira bisa dimasukkan nggak fotokopi ukuran sebesar itu untuk ruangan sekecil begini misalkan. Nah, seperti itu. Karena perencanaan itu tidak hanya berbentuk laporan saja, tetapi harus dilaksanakan atau dipraktikkan. Kemudian yang ketiga adalah ekonomis. Artinya, apabila dalam pembuatan rencana tidak ada pertimbangan faktor ekonomis, kemungkinan saat pelaksanaan perencanaan tersebut akan timbul pemborosan baik segi tenaga, waktu maupun sumber daya. Nah, betul sekali kalau misalkan tidak ada perencanaan, ekonomi itu biasanya berkaitan dengan keuangan ya. Nah, maka akan terjadi pemborosan tenaga maupun sumber daya yang lainnya, misalkan berkaitan dengan keuangannya atau berkaitan dengan manusianya. Kemudian fleksibel atau luas, artinya perencanaan yang sudah dibuat hendaknya dapat dievaluasi setiap waktu yang dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi atau perusahaan ataupun situasi dan kondisi pada waktu tersebut. Jadi sifatnya kalau misalkan perencanaan itu fleksibel atau luas, misalkan kalau barang di pasaran A tidak ada, ya berarti mau tidak mau harus diganti dengan B, tapi dengan perencanaan yang baik, harganya ekonomis atau tidak. Nah, itu juga harus menjadi perencanaan yang fleksibel atau harus luas. Kemudian rencana harus dilandasi partisipasi, artinya ketika Anda akan membuat perencanaan, hendaknya melibatkan berbagai pihak pada organisasi. Dengan proses ini, Anda akan memperoleh berbagai masukan yang sangat bermanfaat bagi kualitas perencanaan yang sedang Anda rancang. Artinya, ketika kalian akan memutuskan perencanaan kebutuhan sarpras, bagusnya itu kalian meminta partisipasi dari orang lain. Jadi untuk mendukung perencanaan Anda yang berkualitas, artinya tidak hanya sendiri dalam pengambilannya. Kira-kira untuk barang ini bisa ditanyakan ke siapa yang lebih membutuhkan. Misalkan untuk unit bagian pemasaran. Misalkan untuk membeli komputer itu sangat penting atau tidak, bagusnya komputernya seperti apa yang cocok untuk bagian pemasaran itu. Nah, jadi membutuhkan partisipasi dari orang. Jadi rencananya bisa dilandasi oleh partisipan dari berbagai pihak. Itu adalah rencana yang baik. Oke. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, analisis ini adalah suatu kegiatan mengamati dan mempelajari tentang apa saja yang menjadi kebutuhan suatu kantor pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya menganalisis itu tidak hanya pada saat itu saja, tetapi kebutuhan suatu kantor di masa yang akan datang itu memerlukan apa. Namanya juga menganalisis ya, berarti mengamati dan mempelajari tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu kantor. Nah, di sini ruang lingkup kita karena otomatisasi dan tata kelola perkantoran berarti berkaitan dengan kantor. Nah, di sini ada rumusnya ternyata untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu JKA sama dengan JAD dibagi JAS dikali FGA. JKA itu adalah jumlah kebutuhan alat, JAD adalah jumlah alat yang dibutuhkan, kemudian JAS adalah jumlah alat yang disediakan, dikali FGA, faktor guna alat. Nah, ini adalah analisis atau perhitungan yang biasanya digunakan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana di suatu kantor. Oke. Nah, ketika sudah dianalisis, sudah dihitung berapa yang dibutuhkan, kemudian diusulkan di pengusulan sarpras. Nah, menurut Ali Imron, dalam sejumlah langkah penetapan usulan sarana dan prasarana sebelum dilakukan pengadaan barang, harus ada langkah-langkah yang dicapai. Langkah yang pertama setelah dianalisis
adalah menampung semua usulan kebutuhan sarana dan prasarana yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan sarana dan prasarana. Seperti yang tadi telah Ibu ungkapkan, bahwa mengumpulkan alternatif atau mengumpulkan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh unit itu menginventarisasi kekurangan apa saja atau bisa mendapatkan pengajuan. Jadi usulan itu bisa dari dua sumber, kita yang mengusulkan bagian surplus contohnya, atau tidak dari usulan unit-unit yang lainnya selain di luar surplus. Kemudian langkah kedua, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk periode tertentu, misalnya 1 atau 2 tahun. Kan tadi pengusulan itu tidak hanya dalam menganalisis itu tidak hanya tahun sekarang, tetapi di tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, memadukan rencana sarana dan prasarana yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Jadi harus diakurkan. Kalau misalkan yang sudah tersedia tidak usah dibeli lagi karena masih bisa terpakai. Nah, kalau yang belum ada mungkin itu bisa diusulkan untuk pemenuhan surplusnya. Kemudian langkah yang keempat, memadukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak memadai, maka perlu dilakukan seleksi terhadap perlengkapan yang urgensi, artinya yang penting. Nah, kalau misalkan sudah ada perencanaan, kemudian dipadukan dengan dana. Kalau misalkan dananya tidak cukup, kemudian diadakan seleksi terhadap barang-barang atau perlengkapan yang urgent atau yang lebih penting. Lebih penting yang mana? Nah, langkah yang kelima, memadukan rencana kebutuhan yang urgent tadi dengan dana yang tersedia. Apabila ternyata masih melebihi anggaran, perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas. Jadi tadi kalau misalkan udah ada perencanaan, dipadukan dengan dana perencanaannya melebihi dana. Nah, itu dilakukan seleksi terhadap perlengkapannya, dipilih yang paling urgent. Tapi ketika sudah dipilih yang paling urgent, masih kurang dananya, itu sudah pasti dilakukan skala prioritas, mana yang lebih penting. Oke, yang terakhir, menetapkan rencana pengadaan akhir. Fixnya itu perencana kebutuhannya apa saja yang dibeli dengan dana yang tersedia. Itu setelah dirancang, kemudian dianalisis, kemudian diusulkan. Oke, nah ini adalah bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan. Ada formulir model A. Biasanya macam barangnya adalah barang yang diinginkan. Nah, formulir ini digunakan untuk mengadakan barang yang nantinya akan tersertifikasi secara terperinci agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelian. Ini biasanya formulir model A. Kemudian formulir model B, macam barangnya biasanya diisi dengan jenis kendaraan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalkan kita mau perencanaan kebutuhan kendaraan, biasanya formulir yang digunakan adalah ini untuk menjenis kendaraan yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian model C, biasanya macam barangnya biasa diisi dengan kebutuhan tanah atau lahan. Ini termasuknya ke prasarana ya, bukan ke sarananya. Digunakan untuk mengisi tentang penambahan lahan yang dibutuhkan sebuah organisasi. Kemudian model D, macam barangnya biasanya diisi oleh pegawai untuk merencanakan peralatan atau sarana yang dibutuhkan oleh unitnya. Jadi ini bukan berasal dari bagian sarana itu sendiri, tapi berasal dari unit. Biasanya digunakan oleh pegawai untuk merencanakan secara terperinci jenis barang atau sarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang pekerjaan di dalam unitnya. Kemudian yang terakhir, model E biasanya diisi dengan jenis barang yang akan diajukan. Biasanya diisi untuk mengetahui tentang ketersediaan alat atau sarana dengan kebutuhan atau sarana yang nantinya akan diusulkan. Jadi yang ada berapa, yang tidak adanya berapa. Nah, itu adalah formulir jenis formulir untuk rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Oke. Nah, biasanya dalam perencanaan kebutuhan surplus itu ada pertanyaan 5W plus 1H. What, when,
who, where, kemudian when, kemudian H-nya adalah how. Nah, yang pertama kebutuhan. Dalam menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data, diantaranya berkaitan dengan distribusi, komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi atau kualitas sehingga berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna. Selanjutnya, kebutuhan dikaji untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia oleh perusahaan yang bersangkutan. Dari hal tersebut akan timbul beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tadi, what, apa yang dibutuhkan. Nah, ketika kita akan mengadakan suatu kebutuhan sarana dan prasarana, itu harus berkaitan dengan fungsi dari perlengkapan itu. Yang pertama yaitu fungsi utama. Fungsi utama adalah keseluruhan aktivitas pokok yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan. Jadi, kebutuhan itu harus berkaitan dengan fungsi utama kantor. Jadi, benar-benar menunjang aktivitas pokok untuk tercapainya tujuan. Kalau misalkan berkaitan dengan IT perusahaan tersebut atau kantor tersebut, berarti fungsi utamanya atau aktivitas pokoknya kan berkaitan dengan komputer ya. Berarti pengadaannya itu yang berkaitan dengan fungsi utama adalah berarti sudah pasti komputer, ya mungkin laptop, kemudian jaringan internet. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan utamanya, kebutuhannya. Kemudian fungsi penunjang. Fungsi penunjang adalah berbagai usaha atau upaya yang mendukung pelaksanaan fungsi utama, sudah pasti. Mungkin untuk mencetak dokumennya bisa printer, untuk menggandakan dokumennya bisa fotokopi, kemudian untuk menampilkan layar bisa screen seperti dalam screen proyektor dan lain sebagainya untuk penunjang tercapainya pelaksanaan fungsi utama. Kemudian fungsi periferal. Fungsi periferal berkaitan dengan kegiatan yang bersifat kegiatan sosial, kegiatan informal dan kegiatan seremonial. Contohnya misalkan untuk mendukung kegiatan sosialnya, misalkan seperti ada kafe di lantai atas atau mungkin di lantai tengah untuk mendukung aktivitas pegawai dalam berinteraksi dengan pegawai lainnya, dan kegiatan informal. Kemudian setelah what itu bagian mana yang membutuhkan. Berarti ini apa? Bukan where, bukan when, who. Berarti who ini siapa. Jadi siapa di sini diganti dengan bagian. Bagian mana yang membutuhkan. Nah, bagian ini menyangkut lokasi, bisa atau tempat penyelenggaraan kegiatan. Lokasi tersebut dapat terbatas pada suatu tempat tertentu atau tersebar di seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Jadi siapa yang membutuhkan, pasti kalau di kantor itu bukan perorangan ya, tapi di sini lokasi atau tempat karena berkaitan dengan sarana dan prasarana. Jadi lokasi atau tempat mana, bagian mana yang membutuhkan sarana dan prasarana. Kemudian when, kapan sarana dan prasarana itu dibutuhkan. Ketepatan waktu atau timing untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sangat penting dalam menentukan berbagai maksud seperti menjaga mutu hasil pekerjaan, mencegah terjadinya penumpukan bahan di gudang yang memerlukan biaya pemeliharaan, efisiensi pemanfaatan tenaga kerja, dan tidak tertinggalnya tipe mode peralatan produksi. Artinya, kalau misalkan untuk tanya kapan perencanaan kebutuhan itu diperlukan, itu berkaitan dengan waktu atau timing, karena untuk menjaga mutu hasil pekerjaan, kemudian agar tidak terjadi mencegah penumpukan barang di gudang, karena itu memerlukan biaya pemeliharaan, kemudian efisiensi pemanfaatan tenaga kerja, dan tidak tertinggalnya tipe atau mode peralatan produksi. Contohnya misalkan sekarang itu sudah ada sarana dan prasarana itu harus sudah diadakan karena agar tetap menjaga mutu hasil pekerjaan, karena bisa mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian siapa yang membutuhkan? Siapa yang membutuhkan di sini adalah pegawai, merupakan unsur terpenting dalam seluruh proses administrasi. Mutu perencanaan yang dihasilkan sangat bergantung pada tingkat kemampuan para perencana yang melakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi akan sarana dan prasarana. Jadi siapa yang membutuhkan di sini adalah pegawai. Sudah pasti adalah orang yang menjalankan fungsi kantor.
Kemudian, nah hal-hal yang diperlukan dalam menyusun perencanaan itu yang pertama adalah gunakan prosedur pengelolaan surplus. Jadi tadi ada langkah-langkah, ada prosedurnya mulai dari menganalisis sampai mengadakan surplus itu. Kemudian yang kedua, tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas surplus yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ya, bukan yang diinginkan, tetapi di kantor itu benar-benar yang sudah skala prioritas atau yang urgent. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan surplus dengan biaya yang ada. Jangan sampai suatu kantor itu ngutang untuk kebutuhan surplus. Nah, yang keempat, sediakan serta gunakan surplus dalam kegiatan operasional. Jangan sampai membeli alat atau membeli mesin tetapi tidak digunakan dalam kegiatan operasional, itu hanya membuang dana ya, membuang biaya. Yang kelima, simpan serta pelihara surplus. Dipeliharanya itu oleh siapa? Berarti oleh semua pegawai yang ada di kantor, tidak hanya satu bagian saja. Kemudian yang keenam, kumpulkan dan kelola data surplus. Kalau misalkan fisiknya sudah bisa dijaga, alangkah baiknya kalau datanya juga, mana yang harus masuk ke masa penyusutan, mana yang masih bisa digunakan, mana yang butuh pemeliharaan atau perawatan. Nah, itu harus terekap. Kemudian yang ketujuh, hapus surplus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketika sudah habis masa retensinya, masih sudah habis nilai gunanya, nah berarti harus dihapuskan atau harus dimusnahkan. Dimusnahkannya itu dengan prosedur yang berlaku atau tepat guna. Nah, demikian materi tentang perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk bab 1 mata pelajaran OTK sarana dan prasarana kelas 12. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.